Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Kalau kita melihat ya judul thumbnail yang admin perlihatkan di slide PPT admin hari ini, di situ tertulis Bapak Ibu ya, mendesak P1 tanpa penempatan, cek akun sekarang. P1 tanpa formasi dapat optimalisasi, langsung notif penempatan. Nasib P1 tanpa formasi yang tidak dapat optimalisasi, notif tidak berubah. Jadi kita bisa simpulkan ya, tidak semuanya Bapak Ibu ya, tidak semuanya pelamar prioritas 1 tanpa penempatan itu notifikasinya berubah dari yang tidak mendapatkan penempatan menjadi mendapatkan penempatan. Ada beberapa faktor Bapak Ibu ya. Faktor pertama adalah formasi yang ada di instansi Bapak Ibu itu memang sudah habis ya. Yang kedua ada persoalan-persoalan teknis di Dapodik Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu termasuk dalam kategori mapel gemuk yang sulit untuk dioptimalisasi. Sedangkan bagi P1 yang bisa mendapatkan optimalisasi, penyebabnya adalah karena Pemda mungkin menyediakan formasi Bapak Ibu ya, sehingga memungkinkan Bapak Ibu yang sebelumnya P1 tanpa formasi itu bisa mendapatkan optimalisasi yang langsung mengubah notifikasi dari tanpa mendapatkan formasi menjadi mendapatkan penempatan. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi kami katakan bahwa tidak semuanya guru lulus PG ini diangkat di tahun ini sebagaimana yang telah diutarakan oleh Prof. Nunuk Suryani, kecuali misalkan ada perubahan seperti itu ya. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan 4-6 video Bapak Ibu ya. Kurang baik apalagi admin mengupload 4-6, bahkan pernah upload 8 video per harinya. Kalau persoalan AdSense sedikit Bapak Ibu ya, tidak usah Bapak Ibu mempersoalkan AdSense. Itu sedikit Bapak Ibu, tidak banyak. Tapi lebih bermanfaat info yang kami sampaikan. Oke, kita langsung saja to the point ya. P1 tanpa formasi dapat optimalisasi dan nasib P1 tanpa formasi yang tidak dapat optimalisasi. Let's go. Jadi di sini meneruskan info ya Bapak Ibu, tentunya ada info baru yang ini sudah beredar luas di WhatsApp ya, bukan admin yang sebar, tapi ini memang sudah beredar luas di berbagai macam WhatsApp guru-guru ya, baik guru honorer ataupun operator, itu sudah banyak beredar ya. Kami cuman screenshot saja. Di sini dikatakan meneruskan info dari tim Panselnas P3K 2022 ya. Di sini dikatakan teman-teman tolong jika ada guru-guru melapor ada yang menelpon mereka mengatasnamakan staf Sesditjen GTK malam ini hingga besok siang, itu adalah benar-benar tim dari GTK yang sedang menelpon guru-guru yang P1 dapat penempatan dan dapat kuota namun belum resum hingga hari ini. Jadi Bapak Ibu yang akan dihubungi itu yang belum resum dan mendapatkan penempatan, guna mengingatkan apa sebenarnya Bapak Ibu ya, mengingatkan agar tidak terlewat waktu pendaftaran. Jadi kami ingatkan bagi rekan-rekan yang sebelumnya P1 yang sudah mendapatkan penempatan, itu Bapak Ibu yang belum resum silakan resum ya, jangan sampai terlewat waktu pendaftaran karena ini sudah tanggal 13 November Bapak Ibu. Sama sekali belum ada info dari BKN apakah ada perpanjang pendaftaran atau tidak. Nah, kemudian bagi beberapa ya, jadi tidak semuanya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ada beberapa P1 yang berhasil dioptimalisasi yang dari awalnya tidak mendapatkan penempatan akhirnya mendapatkan penempatan. Jadi tidak semuanya P1 itu berhasil dioptimalisasi. Jadi ada beberapa faktor Bapak Ibu ya, sehingga hanya beberapa saja P1 yang berhasil dioptimalisasi yang awalnya itu tidak mendapatkan penempatan akhirnya mendapatkan penempatan. Mereka ditelepon agar login kembali dan bisa melanjutkan pendaftaran hingga resum. Tetapi sekali lagi, kalau misalkan ada yang meminta-minta uang, itu jangan dipercaya Bapak Ibu ya. Jangan dipercaya kalau ada yang telepon mengatasnamakan P3K kemudian minta uang atau minta diluluskan, itu jangan dipercaya, itu hoax Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi sekedar informasi ya bagi guru-guru lulus PG yang sebelumnya
sudah mendapatkan penempatan, itu jangan terlewat Bapak Ibu ya untuk melakukan resume. Sedangkan beberapa P1 yang tiba-tiba mendapatkan notif ya, yang awalnya tidak mendapatkan penempatan, kemudian tiba-tiba mendapatkan penempatan, Bapak Ibu tidak usah kaget, Bapak Ibu syukuri saja, karena artinya Bapak Ibu yang masuk P1 itu berhasil dioptimalisasi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini admin sempat baku chat ya dengan baku chat dengan salah satu tetangga admin ya. Ini tetangganya admin, teman admin juga, saudara admin. Beliau ini adalah P1 Bapak Ibu ya. P1 beberapa hari ini galau karena tidak mendapatkan penempatan dan sudah turun prioritas, justru tidak mendapatkan lagi penempatan. Ternyata pagi hari ini tepatnya pukul 9.34 beliau meng-WA admin ya, bukan admin yang WA beliau pertama, tapi beliau mengatakan ada optimalisasi Kak ya, ada optimalisasi Kak. Alhamdulillah saya dapat penempatan. Ini prodinya adalah pendidikan guru sekolah dasar, S1 pendidikan guru sekolah dasar. Di sini muncul keterangan Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Itu artinya beliau ini berhasil dioptimalisasi. Jadi kalau terkait dengan optimalisasi P1 tanpa penempatan, itu tidak selamanya semuanya dioptimalisasi Bapak Ibu ya. Pasti ada yang dioptimalisasi, ada yang tidak. Karena sebagaimana yang pernah dikatakan Prof Nunuk, bahwasanya tidak semuanya bakalan diangkat di tahun ini, kecuali ada perubahan. Nah, jadi selamat bagi ya tetangga admin ini yang sukses mendapatkan penempatan. Mudah-mudahan beliau menonton video ini. Selamat ya. Artinya Anda sudah fix ya, fix mendapatkan penempatan. Nantinya untuk terkait dengan sekolah mana Bapak Ibu tempati, itu akan diumumkan pada saat pengumuman. Ini bagiannya Kemendikbud ya, dan Pemda tentunya. Kita tidak bisa campuri Bapak Ibu ya, karena kita cuman konten kreator yang berbagi informasi-informasi yang di-share oleh teman-teman dari berbagai penjuru. Seperti itu Bapak Ibu ya, tergantung dari kita memfilter apakah info yang kami sampaikan itu benar 100% atau salah 100%, atau ada benar ada salahnya. Silakan Bapak Ibu cermati, karena tentunya Bapak Ibu adalah guru yang bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan teman admin ini nonton ya, seperti itu. Kalau dia tidak nonton, akan saya telepon sebentar Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, kita lanjut lagi. Di sini ada juga pembenaran dari saudara kita, di salah satu subscriber teman admin juga, salah satu saudara kita yang merupakan pelanggan setia di channel ini. Beliau mengatakan, betul Mas admin, saudaranya teman saya. Jadi beliau ini saudaranya teman yang semula tidak dapat penempatan, tadi malam baru saja mendapatkan notifikasi penempatan. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu yang keterangannya seperti itu mendapatkan notifikasi penempatan, berarti masuk dalam lolos optimalisasi. Nah, ini dari daerah Aceh Utara Bapak Ibu, ada juga alhamdulillah ada yang berubah dari yang tidak dapat penempatan menjadi dapat penempatan. Bahasa Inggris ya, berarti sudah dapat karena masih ada formasi yang kosong ya. Nah, jadi sudah dapat ya, dapat penempatan alhamdulillah ya. Jadi sudah semakin jelas saja Bapak Ibu. Namun di sini ada yang mengecewakan juga ya, dari satu teman di sini mengatakan, saya P1 yang belum dapat formasi dan SSCSN malah disuruh turun prioritas. Nah, dengarkan Bapak Ibu ya, kalau misalkan Bapak Ibu tidak masuk dalam tahap optimalisasi, tetapi hari ini ada muncul notifikasi turun status, berarti Bapak Ibu tidak bisa lanjut untuk P1, wajib untuk turun prioritas kalau misalkan Bapak Ibu ingin lanjut di seleksi observasi. Seperti itu ya. Jadi tidak semuanya, sekali lagi admin terangkan ya, tidak semuanya itu mendapatkan notif optimalisasi dari tidak mendapatkan penempatan tiba-tiba mendapatkan penempatan. Hanya ada beberapa saja, tidak banyak Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya di Banyuwangi P1 tidak dapat penempatan juga dapat notif. Pada sebelumnya sudah tak resume, kembali lagi ke awal dan alhamdulillah dapat penempatan. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah resume ternyata baru mendapatkan penempatan ya, baru mendapatkan penempatan, berarti Bapak Ibu itu kembali ke awal sebagai P1 pada saat Bapak Ibu turun prioritas. Logikanya seperti itu.
Kemudian kita lanjut lagi, saya P1 yang turun status jadi pelamar umum dan tidak dapat penempatan. Tidak ada perubahan status sampai sekarang. Oke, sebaiknya tunggu saja ya, tunggu saja hari ini, mudah-mudahan ada. Tapi kalau memang tidak ada, berarti Bapak Ibu tidak memungkinkan untuk dioptimalisasi. Jadi bisa untuk turun prioritas atau masuk dalam waiting list. Seperti itu Bapak Ibu ya. Punya saya belum berubah juga Pak. Teman-teman saya sudah kenapa ya? Nah, ini yang kita bahas dulu sedikit ya. Mudah-mudahan boleh yang komen itu melihat video ini ya, seperti itu. Boleh katakan punya saya belum berubah. Nah, teman saya kenapa ya? Nah, misalkan daerah A ya, daerah A ada 5 orang, ada yang mendapatkan notifikasi optimalisasi, ada yang tidak, ya. Nah, berarti itu tergantung lagi dari mapel ijazah yang linear dengan formasi yang tersedia Bapak Ibu ya, dalam satu instansi. Nah, bisa jadi ada teman yang masuk dalam kategori mapel gemuk sehingga tidak mendapatkan optimalisasi, dan Bapak Ibu yang dapatkan optimalisasi, mendapatkan penempatan, itu berarti mapelnya memang tersedia di instansi Bapak Ibu. Logikanya seperti itu ya. Cuman begitu logikanya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, habis ya. Nah, sekarang kita pindah ke slide berikutnya. Di sini Bapak Ibu bisa sedikit menyimak lagi ya, bahwasanya di sini dikatakan oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu ya, dalam hal ini Prof Nunuk, bahwa P1 yang tidak dapat ditempatkan itu diberikan kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran jabatan lainnya dan linearitas berlaku. Kabar gembiranya, ketika Bapak Ibu ikut di seleksi prioritas, itu Bapak Ibu itu akan diprioritaskan. P1 yang turun prioritas itu akan menjadi prioritas utama. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ya, untuk pendaftaran seleksi itu berakhir hari ini Bapak Ibu ya, per 13 November tahun 2022. Jadi sebagaimana yang notif yang kami terima di WA, Bapak Ibu itu yang belum resum ya, silahkan diresum Bapak Ibu ya. Yang mendapatkan notifikasi penempatan yang awalnya tidak mendapatkan penempatan, itu silakan lanjutkan pendaftaran sampai resum. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan yang memilih turun prioritas, silakan Bapak Ibu turun prioritas kalau memang bersedia ikut seleksi observasi. Sedangkan yang sama sekali tidak mendapatkan penempatan, sabar Bapak Ibu masuk waiting list. Seperti itu logikanya ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.